Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerabat FD Jabar, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Hidup itu harus pamer. Mengapa harus pamer? yakni harus pandai merasa. Apa saja yang akan dirasakan oleh kita? Yang pertama, jika engkau diuji dengan syahwat dan hawa nafsu, maka periksalah sholatmu. Karena sholat adalah sebagian daripada ibadah. Namun, apa itu ibadah? Ibadah menurut Mutiara Tauhid, fi'lun mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'diman li rabbih. Bahwasanya pekerjaan orang-orang mukallaf, yakni yang sudah dewasa ataupun yang sudah terhukumi baik secara hukum akal, hukum adat dan hukum masyarakat ataupun hukum syara, yang bertentangan dengan hawa nafsunya, hanya untuk mengagungkan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim katakan, bainar rajuli wa bainas syarqi wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim serta kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kufur ataupun menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika engkau merasa keras hati, berakhlak buruk, ataupun senantiasa tidak merasa tenang dalam menjalani hidup, maka periksalah hubunganmu dengan ibumu dan baktimu kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Jawab Rasulullah, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kepada siapa ya Rasul? Beliau menjawab, kepada ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kepada siapa ya Rasul? Lagi-lagi Rasul menjawab, kepada ibumu. Yang terakhir kali laki-laki itu bertanya lagi, kemudian kepada siapa ya Rasul? Kepada ayahmu. Sungguh alangkah mulianya seorang ibu melebihi derajat seorang ayah. Namun seorang ayah tidak dapat direndahkan. Dalam keduanya terdapat kebaikan tersendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika engkau merasa tertekan dan hidup dalam kesempitan, maka periksalah hubunganmu dengan Al-Quran. Mengapa kita sebagai muslim harus memeriksa hubungan kita dengan Al-Quran? Yakni Al-Quran memberikan fungsi tersendiri. Yang pertama, Al-Quran sebagai al-shifa, yakni sebagai obat dikala kita tertekan ataupun merasa gundah
dalam berbagai masalah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dengan cara membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya. Yang keempat, jika engkau merasa kurang teguh dan kurang tegar di atas kebenaran dan senantiasa merasa gelisah, maka periksalah bagaimana jikalau ada orang yang menyampaikan kepada kita sebuah nasihat ataupun tentang kebaikan. Bahwasanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisyabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jikalau kita mempunyai sahabat ataupun teman maupun kerabat dekat yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita tidak akan rugi kelak di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi ataupun manfaat buat hadirin sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.